Al-awwalu al-qasamu lahu amma akhbarahu bihi min halihi biqouli ta'ala wadduha wal laili idza saja. Ay wa rabbid duha wa hadza min a'zami darajatil mabarrati. Yang pertama dari kumpulan tadhamanat hadis suratu min karamatillahi ta'ala, itu kumpulan berbagai macam Allah memuliakan ya, himpunan bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul dalam surat ini, surat Ad-Duha. Ada pendapat dari Al-Qadhi Al-Imam Abu Fadil, yaitu bahwa surat ini tadamman hadis suratu min karamatillahi ta'ala. Surat ini menghimpun bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul. Wa tanwihihi wa ta'zimihi iyahu sitata wujuhin, dengan enam wajah, 6 cara. Yang pertama adalah al-qasamu lahu amma akhbarahu bihi. Menyampaikan Allah dengan sumpah, al-qasamu lahu, sumpahnya Allah kepada Kanjeng Rasul amma akhbarahu bihi, mengenai sesuatu yang Allah sampaikan kepadanya, bihi, tentang hal tersebut, tentang itu min halihi, dari keadaannya, biqouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Itu wadduha walail idza saja, demi waktu duha, atau demi waktu ketika matahari naik sepenggalah. Walail idza saja, demi waktu malam, idza saja, apabila telah sunyi. Ayo rabbil duha, yakni demi Allah yang menjadi penguasa waktu duha. Wahada, dan ini, sumpah ini adalah min a'zami darajatil mabarrati. Dari paling agungnya derajat mabarrah. Mabarrah itu kita lihat ya, ada footnote-nya. Alamatus sihahnya, tanda-tanda keabsahan, tanda-tanda kesehatannya. Ini memuliakan Allah yang pertama kepada Rasul dalam surat Ad-Duha ini, yang pertama ada dengan sumpahnya. Sumpah Allah, yaitu sumpah waktu duha. Oh, ini merupakan a'zami darajatil mabarrah, paling agung dari tingkat al-mabarrah, yaitu keabsahan, kesahihan. Asani yang kedua, bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul dalam surat Ad-Duha ini, bayanu makanatihi indahu, menjelaskan kedudukannya Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, indahu, di sisi Allah. Wa khutwatihi ladaihi, dan langkah-langkahnya Kanjeng Rasul ladaihi, di sisi Allah. Biqouli ta'ala, dengan firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu siapa rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan juga Tuhanmu tidak membencimu. Wa ma qala, dan tidak membenci rabbuk. Hai, ma tarokaka, tidak meninggalkanmu. Wa ma abghadaka, dan Allah tidak membencimu. Wakila, di pendapat lain mengatakan ma'ahmalaka ba'da anistofaka. Ma'ahmalaka, Allah tidak mengabaikanmu. Ba'da an istofaka,
ba'da anistofaka, setelah Allah memilihmu. Ini tanda yang kedua atau kemuliaan yang kedua yang Allah himpun dalam surat Ad-Duha, yaitu menjelaskan kedudukan Kanjeng Rasul dan langkah-langkah Kanjeng Rasul. Bahwa Allah tidak meninggalkan sedikit pun Kanjeng Rasul, dan Allah pun tidak membenci beliau ya. Artinya bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul, bahwa dalam setiap langkah Kanjeng Rasul itu tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggalkan tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan Allah pun tidak membenci beliau. Satu yang ketiga, karamatillahi ta'ala lahu. Bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul di dalam surat Ad-Duha ini. Yang ketiganya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh yang akhirat, yang terakhir, yang kemudian, khairul laka minal ula, itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Ibnu Ishaq, berpendapat Ibnu Ishaq, ma'aluka fi marji'ika innallaha a'lamu mimma a'taka min karamati dunia. Ma'aluka yaitu tempatmu di akhirat ya. Fi marji'ika, di tempat kembalimu. Innallahi, di sisi Allah yaitu a'lamu, lebih agung, lebih mulia. Mimma a'taka, daripada perkara yang telah Allah berikan kepadamu, min karamati dunia, daripada kemuliaan dunia. Ini kemuliaan yang ketiga, bahwa akhirat lebih mulia daripada dunia. Apapun Allah berikan bagi Kanjeng Rasul di dunia, itu ada yang lebih baik lagi, yaitu yang akan nanti Allah berikan di akhirat. Wa qala Sahlun, dan berpendapat Imam Sahal, madakhartu laka minasy-syafa'ati wal maqamil mahmudi khairun laka mimma ataitu ka fid dunya. Ya, footnote-nya madakhartu itu adalah asyai'u an-nafisu, sesuatu yang berharga. Sesuatu iddakhartu, yang telah aku siapkan ya, yang telah aku iddakhartu ini sesuatu yang berharga yang aku siapkan. Laka, untukmu, minasy-syafa'ati, berupa kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Wal maqamil mahmudi, dan kedudukan yang terpuji. Khairun, itu lebih baik, laka, bagimu, mimma a'taituka fid dunya, daripada sesuatu yang telah aku berikan kepadamu di dunia. Ini karamah yang ketiga, bahwa Kanjeng Rasul nanti akan diberikan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih baik di akhirat, di hari kemudian, dibandingkan apa yang Allah berikan di dunia. Kata Syekh Sahal, apa hal itu? Yaitu berupa syafaat dan maqamil mahmud, kesempatan untuk memberikan syafaat serta kedudukan yang terpuji, yang mulia. Al-maqamil mahmud, kedudukan yang terpuji. Arabi'u, kemuliaan Allah, karamatillahi ta'ala, kepada Kanjeng Rasul. Allah memuliakan Kanjeng Rasul di ayat yang keempat, yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ini ayat yang kelima ya. Wala sawfa yu'tika, dan sungguh akan memberikanmu siapa rabbuka, Tuhanmu, fatardah, sehingga engkau menjadi ridho. Wadilah ayat ini
adalah ayatun jami'atun liwujuhil karamati. Ayat yang menghimpun, yang mengumpulkan seluruh bentuk kemuliaan, bentuk memuliakan. Wanwa isa'adati, dan rupa-rupa kebahagiaan. Wasyattatil in'ami fiddaroini, dan macam-macam kenikmatan di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Wal ziyadati, dan perbekalannya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, yurdihi bil fulji. Al fulji ini artinya al fauz wa zufru, kebahagiaannya. Yurdihi, Allah membuat kanjeng Rasul menjadi rela, menjadi ridho. Yurdihi, kanjeng Rasul meridhoi Allah bil fulji, dengan kebahagiaan, dengan fauz, dengan bahagia. Di dunia. Wa thawabi bil akhirati, dan pahala di akhirat. Ya Allah mengaruniakan kanjeng Rasul kerelaan di dunia berupa fauz, bahagia di dunia, serta Allah melimpahkan akhirat, yaitu berupa thawab, berupa pahala di akhirat. Wakila. Nah, ada lagi pendapat lain mengatakan yu'tihil haudha wa syafa'ata. Allah mengaruniakan kepada kanjeng Rasul al-haudha, telaga, wa syafa'ata, dan kesempatan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya umat kanjeng Rasul, melainkan umat-umat dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam. Nanti yang memberikan syafaat adalah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada berapa tadi? Ada 4 ya. 4 bentuk karomah atau memuliakannya Allah kepada kanjeng Rasul dalam surat Ad-Duha. Yang pertama dalam bentuk qasam, sumpah. Bagaimana Allah memuliakan kanjeng Rasul dengan sumpahnya demi waktu duha ya. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana posisi kedudukan kanjeng Rasul di sisi Allah. Ini dijelaskan dalam ayat berikutnya, mawadda'aka rabbuka wa qala, bahwa Allah tidak meninggalkan kanjeng Rasul dan Allah pun tidak abgodoka, tidak membenci beliau. Lalu karamatillah yang ketiga, bagaimana Allah memuliakan kanjeng Rasul di ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang keempat ini, bahwa kanjeng Rasul dijanjikan akhirat yang lebih baik daripada di dunia. Di dunia sudah baik, diberikan nubuat, diberikan berbagai macam kebaikan, namun akhirat khairun, lebih baik lagi. Yakni bahwa tempat kembali di akhirat lebih mulia daripada apa yang Allah berikan daripada kemuliaan dunia. Pendapat Sahal bahwa hal itu adalah berupa syafaat dan maqamil mahmud, tempat yang terpuji. Lalu bentuk yang keempat, bagaimana Allah memuliakan Rasul dalam satu doa ini, yaitu dalam ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, sungguh apa yang Allah akan berikan itu akan fatarda, akan diridhoi, akan menjadi hal-hal yang diridhoi oleh kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau dalam terjemah lain mengatakan fatardo ini menjadi sehingga engkau menjadi puas. Kanjeng Rasul meridho, ikhlas ya, puas. Apa yang Allah berikan sehingga kanjeng Rasul jadi ridho, yaitu wujuhil karamah, ada syaadah, wa syaatul in'am fil daroin. Rupa-rupa kemuliaan, rupa-rupa kebahagiaan, rupa-rupa kenikmatan di dunia dan akhirat. Ad-daroin. Nah, ayat ini bahwa menunjukkan bahwa jami'atun wujuhil karamah, menghimpun seluruh bentuk memuliakan, bentuk kemuliaan. Karena ya semua pemberian Allah ya, yu'tika rabbuka, apa yang Allah berikan.
maka pantas disebut sebagai jami'atun wujuhil karomah, menghimpun seluruh bentuk karomah, bentuk cara memuliakan Allah kepada Rasul. Ibnu Ishaq berkata bahwa bagaimana bentuk kerelaan Rasul kepada Allah, yaitu dengan bil fulji fid dunia wastawabi fil akhirah. Bahwa Allah mengaruniakan kepada Rasul kebahagiaan di dunia serta pahala di akhirat. Ini bentuk yang wujuhil karomah yang keempat dalam surat Ad-Duha ini. (28) hadis yang di dalam pasal kelima. Warwiya an ba'di ali Nabi SAW yang diriwayatkan dari sebagian keluarga Nabi SAW annahu qala bahwa beliau bersabda laisa ayatun fil qur'ani arja minha wa la yadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun min ummatihi an-nar. Berkata itu ba'di ali sebagian dari keluarga Rasul, laisa ayatun fil Qur'an. Tidak satu pun ayat dalam Al-Qur'an arja minha yang lebih diharapkan oleh kanjeng Rasul dari itu ayat. Wala yarudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satu pun ayat yang lebih diridhoi oleh kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat dukhula daripada ayat yang ayat dukhul ahadun min ummati an-nar, yaitu bahwa salah satu dari umatnya kanjeng Rasul akan masuk ke neraka. Jadi kata kanjeng Rasul, beliau berharap ada satu ayat yang menyatakan bahwa umat kanjeng Rasul satu pun tidak ada yang masuk ke neraka, gitu ya. Semuanya kan masuk ke surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim ya. Ditakhrij oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dalam hadis yang derajatnya marfu. Masya Allah ya. Ini saking sayangnya kanjeng Rasul kepada umatnya, bahwa beliau sangat berharap sekali bahwa ayat Al-Quran menyatakan bahwa semua umat kanjeng Rasul, semua umat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada satupun yang tersisa di neraka. Selama umat kanjeng Rasul ini meninggal dalam keadaan yang membawa iman, meskipun itu imannya tipis, meskipun imannya hanya sebizarah, insya Allah di akhir kemudian, walaupun misalnya dihukum dulu di neraka ya, insya Allah selama meninggalnya masih menyisakan sedikit keimanan, insya Allah nanti di akhir kemudian berkat syafaat kanjeng Rasul akan diambil, akan diangkat oleh kanjeng Rasul kembali ke dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syafaat beliau ya kepada umatnya, sayangnya kanjeng Rasul kepada umatnya bahwa memastikan tidak satu pun umat beliau yang tersisa di neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua berharap dijadikan umat beliau, diaku umat beliau sehingga mendapatkan syafaat, mendapat pembelaan nanti di akhirat dan bisa diangkat dari siksaan api neraka. Karena diminannya Allah kepada kanjeng Rasul bahwa umat kanjeng Rasul tidak satu pun yang akan tersisa di neraka ya. Selama ketika meninggal itu masih menyisakan sedikit keimanan, meninggal dalam keadaan mukmin beriman. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khotimah sehingga nanti kelak di akhirat akan dihimpun oleh Allah dalam umat kanjeng Rasul dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam naungan syafaat pertolongan dari kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Allah memberikan kanjeng Rasul kemuliaan berupa syafaat. Allah memberikan karunia kepada kanjeng Rasul, memberikan syafaat pertolongan kepada umat-umat
baik itu umat yang terdahulu, umat yang Rasul atau di akhirat ya. Jadi tidak hanya umat kita, tidak hanya umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat Nabi terdahulu pun akan bisa disyafaati oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khamisu, Allah alam bisawab. Nah, demikian untuk kesempatan pagi ini. Jadi kita bisa simpulkan ada karamah Allah, bagaimana Allah memuliakan Kanjeng Rasul kepada eh, kita ya disampaikan dalam surat Ad-Duha. Ada 4 tadi bentuk kemuliaan Allah kepada Kanjeng Rasul, bentuk memuliakannya Allah kepada Kanjeng Rasul dalam surat Ad-Duha. Tadi ada 4. Kemudian ini yang ditutup terakhir riwayat hadis yang menyatakan bahwa Kanjeng Rasul sangat menginginkan umatnya tidak satu pun tersisa di akhirat. Maaf, tidak di neraka ya. Tidak satu pun nanti di akhirat tersisa di neraka. Semuanya umat Kanjeng Rasul akan dihimpunkan, akan dikumpulkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui sebagai umat Kanjeng Rasul, meninggal dalam husnul khotimah dan nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul sehingga terangkat dari neraka dan dihimpunkan, dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam pembacaan logat dan kesalahan dalam penyampaian, mohon kiranya diluruskan. Uh, Mungkin kali ini hari Senin ya. Betulnya ini ada juga di sini syarahnya, si Muriad. Mungkin insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas di sini ya. Nah, tadi itu bahwa tadi mana aduha ini bahwa duha itu adalah jamu udhuwatin ke koryatin. Wahya awalun nahar, duha itu adalah permulaan siang, sedangkan saja itu artinya malam ketika tidak ada khala wa zalama, ketika mulai masuk malam ketika mulai gelap. Nah, dari mamarroh itu di sini artikan adalah masdarun mimingun bimaknal bari wawal ihsan. Uh, Hal yang ihsan, kebaikan. Jadi tadi itu yang pertama bahwa sumpah duha itu a'udzu min darajatil mabarrah, paling mulia dari tingkat ihsan, tingkat kebaikan atau fil khair, buat kebaikan ya. Wa kullu amrin mardiyin, dan setiap hal yang diridhoi itu mabarrah. Setiap hal yang diridhoi. Kemudian tadi terakhir kita sampai di sini ya. Ayat mana yang dimaksud tadi? Ayat yang diharapkan itu walau sampai utika tadi pemberian Allah kepada Rasul ya. Walau sampai utika buka patarodo. Nah ini yang paling diharapkan oleh Kanjeng Rasul sehingga Kanjeng Rasul merasa ridho, merasa rela, merasa ikhlas, merasa puas itu adalah pemberian Allah yang memberikan kesempatan kepada seluruh umat Kanjeng Rasul untuk tidak tersisa satupun di neraka. Semuanya masuk ke surga ya. Nah ini ayat yang sangat tadi arja diharapkan Kanjeng Rasul tadi ya. Bahwa Kanjeng Rasul sangat menginginkan Allah memberikan karunia kepada seluruh umat Rasul untuk dihimpunkan seluruhnya di surga. Tidak tersisa satupun di neraka. Itu ayat tadi, ayatnya wala sapayutika rabbuka fatarudh. Tanbihun Allah alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya di halaman 78 Al-Khamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.